Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan pada malam hari ini kita semuanya akan belajar bersama-sama studi bareng tentang bagaimana jika hidup ini adalah maya yang akan disampaikan oleh Bapak David Goh. Namun sebelumnya marilah kita ikuti info kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Sanjaya. Kepada Pak Sanjaya dipersilahkan. Marilah sebelum kita mulai mendapatkan ajaran, kita dahului dengan doa bersama. Kita mulai. Oh hidup tersembunyi yang bergetar di tiap-tiap atom. Oh cahaya tersembunyi yang bersinar di tiap-tiap makhluk. Oh cinta kasih tersembunyi yang memeluk semua dalam kesatuan. Semoga mereka yang merasa satu denganmu, oleh sebab itu ia merasa satu dengan mereka yang lainnya. Oh Santi, Santi. Oh selesai. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Sanjaya. Sebelum Pak David memulainya, baiklah apabila nanti pada saat Pak David menjelaskan terus ingin ada yang ditanyakan atau ditambahkan, Bapak Ibu Saudara bisa menuliskan di kolom chat ya. Namun atau raise hand. Dan bila sudah diberi kesempatan, nanti kita bisa sharing bersama-sama, baik bertanya maupun sharing ya, menambahi apa yang disampaikan oleh Bapak David Goh. Baiklah, kepada Bapak David Goh dipersilahkan. Baik, terima kasih pada Bumi dan terima kasih atas kesempatannya lagi. Ini saya mungkin yang ke sekian kali. Sekian kali itu sudah berapa kali ya? 3 kali ya dengan ini atau 4 kali. Baik, pertama-tama saya mengucapkan salam sejati bagi kita semuanya. Rahayu. Malam ini sebenarnya adalah bukan saya yang isi. Harusnya ada satu lagi yang isi, tapi karena bisa mengisi kekosongan ini materi ini, namun terkendala bahwa apa topiknya ya kira-kira. Nah, terus saya memberikan kira-kira topik ini oke nggak? Katanya oke. Jadi topik kita hari ini sebenarnya umum atau tidak terlalu khusus yang kita bahas, tapi saya mencoba untuk mempertajam. Nah, pada topik kita ini sebenarnya adalah merupakan sebuah topik yang kami angkat pada saat Kliwon. Dan waktu itu dibawakan oleh salah satu kadang kami, yaitu Arya Dharmajaya, yang beliau yang memaparkan. Saya hanya mengulang saja, saya hanya mengulang pemaparan dia yang saya mengerti. Tentang bagaimana jika hidup ini adalah maya, atau adalah sebuah permainan, atau ini adalah sebuah game. Bagaimana jikalau ini adalah merupakan hidup kita ini, hidup saya ini sekarang ini ternyata maya. Artinya bahwa ini adalah ilusi. Nah, berkenaan dengan
yang sering dibahas dalam kelompok filosofi bahwa dunia ini atau semesta ini adalah sebuah great illusion, sebuah mahakarya yang berbentuk maya. Nah, lalu peran kita apa? Lalu bagaimana aturannya kalau itu adalah sebenarnya adalah sebuah maya? Nah, saya ingin juga memberikan satu disclaimer, artinya bahwa presentasi atau studi kali ini tidak bermaksud untuk mengajari Anda semuanya, kita semuanya, atau memberi Anda arahan bagaimana untuk menghadapi itu, dan juga tidak bermaksud untuk menyinggung kehidupan pribadi Anda sama sekali. Jadi presentasi ini merupakan bahan diskusi atau sarasehan. Nanti mari kita buka untuk sarasehan, untuk diskusi, dan semoga bisa memperluas bahkan mengingat atau menyegarkan kembali pengetahuan kita tentang kehidupan kita. Nah, untuk diketahui bahwa presentasi studi ini dibuat dan dipresentasikan oleh seorang siswa yang sekolah di sekolah kehidupan yang bernama Sekolah Kehidupan. Ya, ini agar kita tahu bersama. Nah, lalu jika hidup adalah maya, apa ini yang benar-benar penting? Apakah Anda benar-benar ingin memenangkannya? Walaupun maya, Anda ingin memenangkannya. Atau justru kita ingin mengalah saja. Atau justru kita tidak mau berjuang. Nanti akan terjawab. Apakah Anda ada sesuatu yang benar-benar penting kalau ini adalah maya? Dan apakah kita mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui? Apakah kita tahu bahwa ternyata kita tidak tahu? Jangan-jangan kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Ya, ini menjadi sebuah kendala bagi semua orang. Tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Tidak tahu, tidak mengetahui apa yang tidak dia tahu. Nah, dengan kita masuk pada kehidupan maya ini, kita nanti akan mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, baik. Pertama, saya akan mengajak kita untuk melihat apa itu dari hidup. Secara biologis kita tahu bahwa hidup itu bernafas, hidup itu bergerak, hidup itu bertumbuh, hidup itu berpindah tempat ataupun berkembang dan sebagainya. Hidup itu penuh dengan dibarengi dengan ada sebuah perasaan. Hidup itu berpikir, hidup itu macam-macam. Kalau kita istilahnya men-search apa yang tentang hidup, tentunya referensinya banyak. Tapi saya ingin mengajak bahwa hidup yang menurut Jawa itu urip iku hanguripi. Hidup itu menghidupi. Kenapa hidup itu menghidupi? Karena urip iku urup. Urip iku urup. Urup itu nyala atau mempunyai pancaran. Jadi hidup itu menghidupi. Menghidupi apapun. Menghidupi seisi sekitar kita. Itu hidup itu menghidupi. Ya. Lalu juga urip iku koyo dene wong kang mampir ngombe. Hidup itu seperti orang atau manusia itu mampir minum. Ternyata menurut Jawa kok agak
sama ya kalau dengan maya, bahwa ternyata hidup ini hanya mampir minum. Kalau kita tahu kita mampir minum ke kafe, kita mampir minum, hanya mampir minum untuk ngobrol. Setelah selesai kita akan keluar dari kafe. Kita akan keluar dari kedai kopi, kita akan keluar dari warung. Kita akan melanjutkan perjalanan kita sehari-hari. Tidak hanya di. Nah, dalam Jawa itu menganggap bahwa hidup itu seperti hanya mampir minum saja. Lalu urip itu melaku. Hidup itu berlaku, melakukan terus menerus. Nah, kalau digambarkan ketiga ini, maka sebenarnya yang paling utama itu adalah urip iku tandoyo tan upoyo. Hidup itu tanpa daya dan tanpa upayaku. Upayaku secara menyeluruh. Nah, kalau bercerita tentang hidup ini, bercerita tentang kehidupan ini, kita tentunya membahas tentang kehidupan kita secara fisik. Maka kalau urip iku tandoyo tan upoyo, maka hidup itu tanpa daya, tanpa upayaku secara fisik, upayaku secara pikiran. Ya, waktu kemarin kita sudah membahas tentang pikiran, tentang siapakah aku dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya agak nyambung bahwa ternyata hidup kita ini yang kemarin saya bercerita tentang hidup itu adalah siapakah kita, itu adalah ternyata bukan kita yang asli, yang berbentuk fisik, berbentuk warna fisik, tapi hidup kita yang sebenarnya adalah bahwa hidup kita dalam atma kita. Nah, nanti saya akan masuk ke sana. Nah, tanpa daya, tanpa upaya itu adalah bahwa hidup itu tanpa daya dan tanpa upayaku. Ku dalam arti huruf kecil adalah bahwa aku kecil, aku yang berbentuk fisik ini. Nah, lalu apa itu maya? Ya. Maya, kalau dikategorikan, itu adalah berbentuk kadonya. Kadonya itu keduniawian. Maya itu adalah sebuah materi yang dapat dibuat dan diciptakan. Ya, yang dapat dibuat dan diciptakan. Yang diciptakan itu pemainnya siapa, sistemnya bagaimana, aturannya bagaimana, tujuannya bagaimana, perubahan-perubahan itu bagaimana, peluang bagaimana, kompetisi bagaimana, dan pengalaman yang bagaimana, persamaan dan kebebasan, serta yang lain-lainnya. Semuanya itu, aturan-aturan itu dapat dibuat. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang, zaman sekarang itu melakukan permainan, misalnya permainan Tetris lah yang paling gampang. Tetris itu sudah ada pemainnya siapa, sistemnya itu bagaimana. Kalau salah sistem berarti akan gugur. Tujuannya itu adalah goalnya itu ke level selanjutnya, perubahan-perubahan yang terjadi bisa lebih cepat, lebih lambat dan sebagainya, peluang untuk melakukan perubahan-perubahan dalam permainan yang berdampak daripada keberhasilan kita melakukan permainan sehingga muncul peluang. Kompetisinya bagaimana, ada yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, terus dari pengalaman-pengalaman kita bisa sama-sama mengetahui, oh ternyata ini harus jalan bagaimana, akhirnya kita mengalami, lalu persamaan sistemnya dan kebebasan kapan kita mau main dan tidak. Itu adalah maya. Nah, kalau kita bercerita tentang maya yang bisa diciptakan, bagaimana dengan dunia ini dalam arti materi atau keduniawian ini dalam arti bahwa kita hidup di bumi ini, bagaimana proses terjadinya? Ya, bagaimana proses teradanya? Nah,
waktu yang lalu saya sedikit mengungkapkan, maaf jika ini agak berbeda, ya hanya beda penyebutan saja. Jadi manusia itu ada punya jiwa. Ada jiwa yang namanya untuk badan fisik, yaitu dia berbentuk baterai atau dia berbentuk energi lah katakan. Ada jiwa lagi yang ada dalam roh. Nah, jiwa dalam roh kita sebutnya jiwa dalam roh ini akan dipakai pada saat kita meninggal. Pada saat kita meninggal, sehingga atma kita memakai pakaiannya jiwa. Inilah yang disebut dengan arwah. Nah, roh yang sejati itu sudah lepas daripada jiwa ini. Ya, sudah lepas dari jiwa ini. Jadi jiwa ini akhirnya lepas itu, lalu bagaimana? Lepas inilah terus memadatkan diri. Dia ketemu dengan jiwa yang sudah ditinggal oleh atma, memadatkan diri, dan akhirnya ya, jiwa ini memadatkan diri. Anggap aja ini gambar ilustrasi saja. Ini gambarnya ini mengkristal dan berkumpul dengan yang lain menjadi mengkristal. Jadi tidak hanya satu, berjuta-juta, tidak hanya di bumi saja, di mana-mana, dan setiap pribadi yang bisa menjelma atau menitis menjadi materi itu ditinggalkan oleh jiwa, dan jiwa itu akan memadatkan diri, berkumpul memadatkan diri. Dan setelah memadatkan diri, dia akan mengembang. Nah, mengembangnya ini sambil memadatkan diri. Inilah yang terjadi pada semua alam semesta, semua universe, semua jagat-jagat yang ada di tak tersebutkan, tak terhingga. Inilah. Nah, di antara yang sekian bermiliar-miliar galaksi, lalu gugus bintang, lalu juga tata surya, maka lahirnya bumi. Nah, bumi ini sendiri itu juga tidak lepas dari jiwa. Dia akhirnya terus di dalamnya ada manusia. Ya, di dalam. Nah, ini adalah sebuah maya. Bahwa ini sebenarnya adalah maya. Ini tidaklah yang aslinya. Kenapa? Prinsip dalam kehidupan Jawa bahwa sesuatu yang abadi artinya tidak ada awal dan tidak ada akhir. Abadi itu namanya abadi. Alfa dan omega itu tidak ada. Yang ada adalah abadi. Itulah yang disebut kasunyatan. Itulah yang dimaksud dengan kenyataan, sesuatu yang abadi. Saya punya HP di sini, punya laptop di sini. Nah, ini nyata nggak? Kalau pandangan orang Jawa bahwa ini tidak nyata. Kenapa? 1 juta tahun lagi ini sudah tidak ada, sudah berubah bentuk. Berarti itu tidak nyata. Sesuatu yang nyata itu adalah sesuatu yang abadi. Sesuatu yang abadi. Ya. Itu kira-kira kalau menurut itu. Nah, ini juga diteliti bahwa berdasarkan fisika kuantum, semua tentang getaran, semua memiliki frekuensi yang unik, dan semua adalah tentang energi. Jadi maya ini berhubungan erat dengan energi kalau secara hukum fisika kuantum dan sebagainya. Jadi getaran-getaran yang ada di sini ini adalah dalam kehidupan yang maya. Oke. Bagaimana kalau misalnya kita mau hidup di dunia maya, menyangkut kehidupan kita, apa aturan yang harus kita lalui atau aturan yang harus kita patuhi? Yang pertama, Anda akan menerima tubuh ini. Ya. Apakah Anda menyukai atau membencinya? Itu milik kita.
seumur hidup. Jadi terimalah. Yang penting adalah apa yang ada di dalamnya. Ini kuncinya. Jadi yang penting adalah apa yang ada di dalamnya. Jadi apapun itu, kondisi sekarang kita ini, kondisi keluarga kita ini, saat ini, maka kita harus menerimanya. Suka tidak suka itu milik kita seumur hidup. Tapi yang penting sebenarnya bukan tubuh kita ini, tapi apa yang ada di dalam. Lalu yang selanjutnya, Anda akan disajikan dengan pelajaran. Hidup adalah pengalaman belajar yang konstan, yang setiap hari memberi kesempatan bagi Anda untuk belajar lebih banyak. Pelajaran-pelajaran ini khusus untuk Anda, dan mempelajarinya adalah kunci untuk menemukan dan memenuhi makna dan relevansi hidup Anda sendiri. Jadi belajar, studi seperti hari ini, itu tidak berhenti hanya hari ini. Sepanjang hidup kita, secara konstan kita harus terus belajar. Karena dalam belajar kita akan mengalami, kita memiliki pengalaman yang dimana akan memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat belajar lagi lebih banyak. Pelajaran-pelajaran khusus bahkan diberikan kepada kita. Walaupun tadi kita sudah bercerita bahwa ini ada dunia maya, ternyata dalam dunia maya ini pengalaman belajar tentang kehidupan ini merupakan kunci kita untuk menemukan dan memenuhi makna dan relevansi hidup kita sendiri. Ya. Lalu, Anda tidak ada kesalahan dalam pembelajaran. Perkembangan Anda menuju kebijaksanaan adalah proses eksperimen. Coba-coba. Jadi, hal yang tak terhindarkan tidak akan selalu berjalan sesuai rencana atau menjadi seperti Anda inginkan. Belas kasih adalah obat untuk penilaian yang keras terhadap diri sendiri dan orang lain atau hidup sendiri. Nah, gambaran inilah yang disebut urip sumele lan nerimon ning pandung. Jalan hidup dengan ikhlas dan menerima keadaan. Ya, ini poin yang pertama. Ya. Yang berikutnya, pelajaran diulang sampai dipelajari. Jadi, kalau tadi tidak ada kesalahan, artinya kalau salah, pelajaran itu akan diulang. Sampai kita betul-betul mempelajari. Apa yang bermanifestasi sebagai masalah atau tantangan, kejengkelan, dan frustasi adalah lebih banyak belajar. Itu akan berulang sampai Anda melihat seperti itu dan belajar darinya. Jadi seringkali kita mengalami frustasi, mengalami kejengkelan, mengalami sebuah tantangan. Kalau kita terus mengalami, ini merupakan pembelajaran yang terus kita ulang. Yang mana kita sudah mengulang yang dulu, sekarang ini kita mengulang. Dengan kita banyak belajar terus, sehingga kita nanti bisa melihat di balik semuanya itu, apa pembelajarannya. Begitu kita sudah tidak jengkel, tidak frustasi, maka selesai saat itu untuk pembelajaran itu.
Nah, inilah yang dinamakan bahwa kehidupan ini adalah di luar pengetahuan kita. Salah satunya adalah lewat kita pembelajaran. Belajar tidak berakhir. Selama Anda hidup, selalu ada pelajaran yang bisa dipetik. Menyerah pada ritme kehidupan, jangan berjuang melawannya. Jadi kita terima ritme kehidupan ini, gerak kehidupan ini, setapak-setapak kehidupan ini, kita terima saja. Karena itu juga merupakan sebuah pembelajaran. Belajar itu seperti kalau misalnya orang dulu itu sampan, itu sampan melawan arus. Dia harus terus mendayung. Belajar itu terus mendayung. Begitu berhenti mendayung, maka perahunya akan keseret oleh ombak. Dia harus terus mendayung dan itu maju. Memang membosankan, tapi begitu kita sudah sampai, maka disitulah ada buah, ada makanan, ada ini dan sebagainya, apa yang kita senang. Nah, hal ini dalam Jawa disebut lamun siro durung wikan alamira pribadi. Moro tak kona marang wong kang wis wikan. Jikalau engkau belum memahami kepribadianmu, hendaklah engkau bertanya kepada yang telah memahaminya. Jadi kita belajar itu nggak sendiri. Tanyalah kepada yang lebih tahu. Tanyalah yang kita anggap lebih tahu. Tapi ingat bahwa kita harus melakukannya sendiri. Nggak bisa disuapin. Oke, berikutnya. Tidak ada yang lebih baik dari di sini. Present time. Sisi lain mungkin lebih hijau. Sisi lain maksudnya bukit. Sisi lain bukit mungkin lebih hijau. Di sisi Anda, dari sisi Anda sendiri. Tetapi berada di sana bukanlah kunci kebahagiaan tanpa akhir. Syukuri dan nikmati apa yang Anda miliki. Dan di mana Anda berada dalam perjalanan Anda. Hargai hal baik dalam hidup Anda daripada mengukur dan mengumpulkan hal-hal yang sebenarnya tidak mengarah pada kebahagiaan. Hidup di masa sekarang membantu Anda mencapai kedamaian. Jadi kita diingatkan untuk kita hadir saat ini, di sini. Jangan berpikir tentang yang lain. Kalau kita berpikir, oh enak ya dia ini, oh enak ya. Belum tentu saat Anda berada di posisinya dia, atau teman Anda, itu akan jauh lebih bahagia. Kalaupun bahagia, itu hanya sementara. Itu ada akhirnya. Ya, jadi kita harus mensyukuri, menikmati apa yang kita sudah punya. Baik, selanjutnya, orang lain hanyalah cerminan Anda. Anda mencintai atau membenci sesuatu tentang orang lain sesuai dengan apa yang Anda sukai atau benci tentang diri Anda sendiri. Bersikaplah toleran, menerima orang lain apa adanya, dan berjuang untuk kejelasan kesadaran diri. Berusaha untuk benar-benar memahami dan memiliki persepsi objektif tentang diri Anda sendiri, pikiran dan perasaan Anda. Pengalaman negatif adalah kesempatan untuk menyembuhkan luka yang Anda bawa. Dukung orang lain, dan dengan melakukan itu, Anda mendukung diri Anda sendiri. Di mana Anda tidak dapat mendukung orang lain, itu adalah tanda bahwa Anda tidak cukup memperhatikan kebutuhan Anda sendiri. Jadi, ini adalah kamu ada saya. Mereka adalah saya. Apa yang
tercermin dalam perasaan kita, itu ada cerminan kita terhadap diri kita. Saya membenci dia, sebenarnya itu adalah cerminan bahwa saya membenci diri saya sendiri. Ya. Kalau dalam Jawa itu perwayangan nakulo sadewa. Ya, kembar, si kembar itu saling aku adalah kamu, kamu adalah aku. Nah, dalam Jawa ini dikenal dengan urip kang utama mateni kang sempurna. Selama hidup kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan menemukan kebahagiaan di kehidupan selanjutnya. Oke, lanjut. Apa yang Anda buat dalam hidup Anda, terserah Anda. Anda memiliki semua alat dari sumber daya yang Anda butuhkan. Apa yang Anda lakukan dengan mereka dalam arti alat-alat itu, terserah kita, terserah Anda. Tapi ambillah tanggung jawab untuk diri sendiri. Kamu mau pakai untuk kejahatan, kamu mau pakai untuk kebaikan, itu tanggung jawab. Belajarlah untuk melepaskan ketika Anda tidak dapat mengubah sesuatu. Jika Anda sudah memanfaatkan alat semaksimal mungkin, tapi tidak, alat-alat ini tidak membuat Anda mengubah sesuatu, maka lepaskannya. Jangan marah tentang hal-hal atau kenangan pahit yang mengacaukan pikiran Anda. Keberanian ada dalam diri kita semua. Gunakan ketika Anda perlu melakukan apa yang benar untuk Anda. Kita semua memiliki kekuatan alam yang kuat dan semangat pertualangan yang harus Anda gunakan untuk merangkul apa yang ada di depan. Ya, ini cukup jelas ya bahwa kita memang terlahir dengan semua kelengkapan, semua alat, fasilitas. Ambil itu, pakai itu, bertanggung jawab. Jika kita tidak dapat mengubah diri jauh lebih baik, belajarlah untuk melepaskan. Untuk melepaskan. Nah, kalau kita sudah belajar untuk melepaskan, termasuk dengan kenangan pahit, kekacauan pikiran, maka kita akan dapat mempergunakan dengan hal yang lain lagi. Ya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir atau bagaimana sehingga kita sendiri hidup jadi monoton. Jawaban Anda terletak pada diri Anda. Percayai naluri Anda, perasaan terdalam Anda. Apakah Anda mendengarnya sebagai suara kecil atau kilasan inspirasi? Dengarkanlah perasaan dan juga suara. Lihat, dengar, dan percaya. Gambarlah inspirasi alami Anda. Jadi kita diajak untuk meletakkan perhatian kita itu kepada perasaan kita yang paling dalam. Perasaan kita yang paling dalam. Sehingga pada saatnya nanti kita betul-betul dapat pembelajaran jawaban atas hidup kita. Kalau perlu kita gambarkan. Kita bisa gambarkan. Sekarang sudah zamannya HP, kita gambarkan bisa dengan tulis ya. Tulis, dengan gambar, kalau punya yang gambar dan sebagainya. Nah, itu akan berguna di masa yang akan datang. Pembelajaran yang terus-menerus kita akan lakukan ya setahap demi setahap dari gambaran-gambaran. Anda akan melupakan semua ini saat lahir. Kita semua dilahirkan dengan semua kemampuan ini. Pengalaman awal kita membawa kita ke dunia fisik, jauh dari diri spiritual kita, sehingga kita menjadi ragu, sinis, dan kurang percaya
dan percaya diri. Artinya bahwa kita ini dilahirkan, tadi sudah di depan itu dilahirkan, bahwa kita ini dilahirkan dengan kemampuan. Namun kemampuan-kemampuan awal ini yang membawa kehidupan kita di dunia fisik ternyata masih jauh dari kehidupan spiritual yang sebenarnya, kehidupan rohani yang sebenarnya. Sehingga kadang-kadang kita menjadi ragu, sinis, dan kurang percaya. Nah, kira-kira itu yang menjadi sebuah pertimbangan kita dalam melakukan segala hal. Nah, dalam konsep Jawa ini disebut manungsa mengunduh waing panggawe. Kehidupan manusia baik dan buruk adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Nah, ingat, ketika Anda tersesat di jalan, percayalah pada kekuatan atma Anda. Bercita-citalah untuk menjadi bijaksana. Kebijaksanaan adalah jalan utama hidup Anda. Dan itu tidak mengenal batas selain Anda sendiri memaksakan diri Anda. Jadi kita haruslah selalu ingat, ya, walaupun kehidupan ini adalah berbentuk maya, kehidupan ini adalah ilusi. Dengan kita mematuhi aturan-aturan tadi, itu baru gambaran aturan, ya, bisa lebih dari itu. Maka kita mungkin saja bisa tersesat dalam kehidupan kita, perjalanan kita, dan sebagainya. Tapi percayalah bahwa kita memiliki sesuatu di dalam, yaitu atma kita, atau dalam bahasa umum roh kita. Maka dengan cara apa bahwa roh itu bisa berfungsi? Saya harus percaya bahwa saya memiliki roh atau atma. Dengan kita selalu senantiasa bercita-cita untuk menjadi lebih bijaksana. Karena kebijaksanaan inilah yang menjadi jalan utama bagi kita di dunia maya. Nah, ini sekarang ada pilihan. Silakan memilih. Ana mau pil merah atau pil biru. Ini pilnya harusnya biru, ya. Pil merah atau pil biru. Ini cerita di film Matrix. Kalau Anda pilih pil biru, ini adalah kehidupan kita apa adanya. Ya, yang sekarang. Dalam kehidupan yang terdiri dari keyakinan sederhana. Bahkan keyakinan yang buta. Dan kebiasaan yang tidak teruji. Dengan apa yang telah kita serahkan dan hafalkan. Dan pegang sebagai kebenaran. Jadi ini adalah membongkar dogma-dogma kita. Pil biru ini akan memberikan kenyamanan. Kita akan sangat nyaman, sangat enak, segalanya bahagia. Dari banyak hal yang kita yakini tadi di atas, kita terima jika tidak mengambil bagian di dalam dunia sehari-hari. Dan tidak memeriksa banyak hal sama sekali. Anda ada yang ngomong ini, percaya. Saya berbicara ini, percaya. Tidak menyelidikinya sendiri. Keyakinan yang sederhana, bahkan keyakinan yang buta sama sekali. Kita memilih pil ini jika kita percaya bahwa kita tidak membutuhkan kebenaran untuk hidup. Pil biru ini memungkinkan kita menjaga identitas
kesetiaan kita dengan keluarga dan teman yang tidak terganggu. Jadi ini adalah pil nyaman. Ini adalah sebuah gambaran bahwa kita mengambil sikap pil biru. Kita mengambil acuh atau acuh. Masa bodoh, saya mau apa dan sebagainya. Yang penting saya happy. Ini adalah sebuah. Nah, yang penting saya happy ini biasanya itu karena kebiasaan yang terbentuk dari orang tua, terbentuk dari lingkungan, terbentuk dari kepercayaan. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang menjebak kita sehingga kita merasanya. Itu pil biru. Ini adalah pilihan. Sedangkan kalau pil merah itu ada membuat sebuah proses di mana perspektif seseorang secara dramatis diubah. Memperkenalkan mereka pada pemahaman baru dan biasanya mengganggu tentang sifat sebenarnya dari situasi tertentu. Jadi ini sebuah gambaran saat kita memilih, misalnya contohnya, mau belajar studi, akan sangat mengganggu kenyamanan, mengganggu aktivitas, mengganggu kenyamanan bersantai, mengganggu entertain dan sebagainya. Ini juga akan merubah perubahan dramatis bagi seseorang. Perspektifnya, cara berpikirnya akan berubah. Di mana disinilah kauruh atau pengertian kebenaran yang sebenarnya itu akan terbentuk secara urut dan nunut secara teratur. Itulah pil merah. Sering kita berbicara tentang tujuan hidup. Umumnya, ya, ini termasuk juga pil biru. Banyak agama di seluruh dunia menganjurkan konsep pembebasan sebagai tujuan akhir kehidupan. Beberapa menyebutnya moksa, beberapa nirwana, sementara yang lain menyebutnya adalah pencerahan. Ini umum. Ini tujuan hidup, ini secara umum. Mungkin saya salah satunya menuju konsep tujuan hidup yang umum ini. Saya ingin moksa, saya ingin masuk nirwana, saya ingin mendapatkan pencerahan. Mungkin dalam tujuan hidup kita di dunia maya ini adalah ini. Apa itu salah? Tidak salah. Apa itu sebuah tujuan yang sebenarnya? Ya enggak juga. Ini pil biru. Silakan diambil. Yang khusus adalah tujuan hidup Anda terdiri dari tujuan utama yang memotivasi hidup Anda. Tujuan dapat memandu, mempengaruhi perilaku, membentuk tujuan, menunjukkan arah, dan menciptakan makna. Bagi sebagian orang, tujuan berhubungan dengan panggilan-panggilan yang bermakna dan dilakukan dengan tuntas. Jadi tujuan secara khusus untuk kita, untuk diri kita masing-masing adalah menanggapi panggilan-panggilan yang bermakna dalam kehidupan kita secara tuntas. Ini yang namanya kasampurnaan urip.
yang dimaksud dengan kansa ragu. Oke. Apa kesimpulan dari pembicaraan yang panjang lebar kurang lebih 1 jam? Adalah bahwa hidup itu harus berpengalaman. Hidup kita itu setiap saat itu berpengalaman. Setiap saat itu dalam setiap kehidupan itu mengalami sesuatu, mengalami. Saya teringat hari Selasa lalu Pak Joko menanyakan kepada Pak Rudi tentang inkarnasi atau terinkarnasi. Jika ada sesosok pribadi berinkarnasi di sebuah itu karena atas perbuatan dia. Karena kemarin kita membahas tentang satwa, rajas, dan tamas. Itu kelihatannya tidak adil kalau dalam sisi ketuhanan, atau karena orang yang terlahir dengan kemampuan yang terbatas, terus dia berkembangnya bagaimana? Nggak bisa dia berkembang. Misalnya dia udah di kelas SMA, terus dia disuruh untuk turun di kelas SMP. Artinya bahwa dia tidak naik. Nah, disinilah ini menjawab supaya kita berpengalaman. Memang kamu nggak akan naik ke SMA, tapi kamu berpengalaman. Begitu kamu sudah berpengalaman, oh, saya tahu, ternyata saya salah di sini. Akhirnya untuk kehidupan selanjutnya dia akan balik ke SMA. Jadi di SMA dia mungkin karena ada sesuatu, jadi anggaplah sekolah, sesuatu sama gurunya dia mengatakan, kamu itu bukannya belajar baik SMA, coba kamu bantu deh adikmu yang di SMP. Jadi kelasnya itu adalah sebagai pengajar, sebagai guru pendamping dan sebagainya. Sehingga dia dapat mengetahui bahwa susah loh untuk ngajar di SMA. Kamu harus menghargai guru-guru kamu di SMA. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Nah, ini namanya berpengalaman. Nah, dalam kehidupan kita banyaklah berpengalaman. Buatlah segala sesuatu selalu baru dan baru. Jadi janganlah kita monoton terhadap hal-hal yang sama. Lakukanlah sehari-hari. Jika ada hal, kita lakukan hal baru. Belajar hal baru, ya, melakukan hal baru. Jika Anda tidak ada aktivitas, cobalah melakukan hal baru yang bermanfaat. Potong rumput, oh ini sudah lama, ya mungkin pelihara ikan, mungkin itu sudah pergi jenguk orang sakit, itu mungkin, dan terus itu dilakukan, itu hal-hal yang baru. Sekecil apapun itu adalah menjadi pengalaman bagi kita. Kira-kira begitu. Terima kasih. Mari kita diskusi bersama-sama, kurang lebih 50 menit saya memberikan pemaparan. Silakan jika ada sesuatu, kalau nggak ada, bolehlah kita bubar. Gitu kan. Monggo. Moderator, siapa moderator ya? Oke, saya langsung.
Pak Joko. Silakan Pak Joko. Pak Joko bukannya moderator kok malah nanya. Pak Joko, halo. Di chat itu ada sekedar tambahan pengetahuan metode asli bahasa Arab itu kalau cuma satu, kalau banyak itu menjadi arwah. Kalau sebenarnya roh itu adalah berasal dari kata ru'ah. Ru'ah, A-R-C itu adalah bahasa Ibrani dan diadopsi oleh rumpun bahasa selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Jika ada pertanyaan. Oh, kalau nggak ada, kita selesai. Pak Joko? Halo? Atau bingung mau bertanya apa? Atau saya ulang atau gimana? Ya, silakan. Mas, saya Mas. Ya. Apa namanya? Jadi apa yang telah Mas David sampaikan itu sebenarnya merefresh kembali apa yang pernah saya dengar dari Mas David sendiri, dari teman-teman, dari guru juga. Jadi di sini yang saya mau disampaikan di sini adalah pertama itu adalah pelajaran itu akan selalu diulang jika pesannya belum keterima. Nah, saya dalam keseharian baru belakangan ini mengalami hal yang bagus sekali, itu sederhana tapi maknanya bagi saya itu lumayan. Ceritanya begini, di tempat jualan saya kan punya odong-odong, tempat orang naik, anak kecil ada musiknya, naik odong-odong. Nah, kebetulan di situ sering tuh disenggol ini ada banyak kucing. Nah, kucing itu kebetulan itu sering sekali dia itu buang kotoran di bawah odong-odong saya sendiri. Baunya kan nggak enak, sangat pokoknya bau ya, namanya juga tai kucing kan keras sekali. Nah, reaksi pertama saya yang muncul itu apa? Saya marah. Ini kok di sini pas di tempat ini buang kan jadi mengganggu yang lain gitu. Akhirnya saya punya niat untuk apa? Kalau ketemu kucing yang buang kotoran ini akan saya pukul. Itu niat pertama saya adalah ingin menyakiti. Oke. Tiba-tiba hal aneh terjadi, Mas David. Di situ tiba-tiba ada seolah seperti inspirasi gitu kan. Bagaimana kalau itu dibalik? Nah, gitu. Misalnya gini, siapa yang lebih kuat? Kucing itu buang kotoran di situ atau saya membersihkan kotoran di situ? Pada akhirnya saya coba lakukan. Nah, setiap kali ada kotoran kucing, saya bersihkan, saya ambil, saya wadahin kresek, bersih saya buang. Jadi niat saya itu nggak ada niat untuk menyakiti si kucing. Besok ada lagi, saya bersihkan lagi. Nggak taunya Mas David yang terjadi apa? Setelah saya niatnya nggak ada sama sekali nyakiti mukul si kucing, besoknya nggak pernah lagi ada yang kucing buang kotoran di situ, Mas David. Ini aneh sekali gitu. Saat saya niat jahat niat memukulin muncul, itu terus muncul aja itu kotoran di situ. Wih, saya sampai kesel kan. Nah, saya balik. Tiba-tiba saya mungkin itu dibilangin dengan kita belajar untuk memahami, coba kita balik dengan kasih. Oh, ternyata itu nggak seperti itu gitu. Nah, mungkin di situ jadi pesannya kalau saya itu nggak mengulang-ulang ini karena saya belum terima pesannya. Dengan tidak ada niat menyakit itu ternyata masalah selesai ternyata. Demikian Mas David untuk sharing. Terima kasih. Terima kasih Mas Tengah atas sharingnya untuk kita.
nambah itu apa tadi topiknya yang karena kebencian, kejengkelan, dan itu merupakan pengalaman hidup yang belum selesai, belum tuntas. Baik, ada lagi di chat oleh Pak King. Selamat malam. Jika hidup ini maya, lalu perbuatan kita juga maya. Karma juga maya. Pencerahan juga maya. Oke, terima kasih penjelasannya. Kalau secara prinsip bisa dikatakan begitu, memang segalanya maya. Tapi yang penting itu adalah tadi di dalamnya kita. Namun walaupun maya, ya kita juga harus bijaksana untuk menanggapi bahwa kalau maya kita belum menguasai si maya ini atau dunia maya ini, maka kita harus ikuti aturannya. Nah, aturan yang tadi saya sudah sebut bahwa kita menerima tubuh ini dan sebagainya. Nah, inilah yang aturan yang kita pakai. Sehingga konsep dari pendewasaan akan diri kita secara dalam itu akan berkembang. Contoh misalnya, kalau saya punya pikiran, saya memiliki sebuah pikiran untuk membuat meja. Maka meja ini adalah pesanan Pak King. Meja ini maya bentuknya. Setelah itu saya buat tadi perbuatan. Tadi kan pengetahuan, lalu perbuatan. Saya buat meja dan meja itu jadi. Meja itu jadi sehingga saya serahkan kepada Pak King, ini menjadi karma. Ya. Nah, apakah pengetahuan, perbuatan, dan dampaknya ini sebuah maya? Betul, ini maya. Ini adalah maya. Maka apa yang mau saya katakan adalah bahwa proses inilah yang membuat kita menjadi bijaksana, menjadi apa ya istilahnya, menjadi terakumulasi secara berpengalaman, yang berpengalaman di dalam. Maka pada konsep ilusi ini atau maya ini, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu bentuk maya. Nah, pesannya adalah bahwa kita hendaklah bahwa jangan sampai kita maya ini, walaupun maya itu jangan menyakiti orang lain. Jangan melakukan orang lain. Tapi melakukan terhadap orang lain ini kan juga maya. Betul. Tapi menyakiti orang lain, perbuatan maya ini berdampak pada hal yang abadi atau roh atau atma yang disebut. Nah, sedangkan kalau perbuatan baik yang tadi saya tentang meja dan sebagainya, yang bentuknya maya, ini akan membuat kebijaksanaan dalam diri saya berkembang. Kebijaksanaan saya akan terbentuk. Itu membawa dampak pada kehidupan saya yang sebenarnya. Kehidupan hanya di misalnya di dunia ini saja. Dan kalau berbicara istilahnya dunia ini, jangan hanya memikirkan tentang bumi saja ya. Dunia ini begitu sangat luas dan sebagainya. Kira-kira itu Pak King. Jadi ibaratnya kalau sederhananya kalau pakaian ini adalah maya, kita anggap maya atau bisa kotor. Kalau gitu buat apa kita berpakaian? Toh akan kotor. Nah, lalu kita nggak berpakaian, kita keluar. Kita terlihat telanjang.
Nah, apakah begitu? Tidak. Ternyata kita harus berpakaian rapi, ketemu orang senang dan sebagainya, sehingga memberikan penghargaan, memberikan penghormatan kepada diri kita. Maka ada istilah namaste. Aku memuliakanmu, memujimu sesuatu yang berada bersembayan di dalam dirimu. Kira-kira itu kalau gambaran. Begitu Pak King, mungkin penjelasan saya agak kurang jelas atau gimana. Ya, terima kasih Pak David. Ya. Kebijaksanaan juga maya kalau gitu ya. Sesuatu yang bersifat fisik, bersifat materi itu maya. Tapi kalau sudah merasuk ke dalam, jadi merasuk ke dalam itu maksudnya ke dalam atma kita yang kita sebut sebagai kesadaran roh, itu menjadi nyata, pengalamannya itu menjadi nyata. Nah, kalau misalnya kita mau itu misalnya contoh misalnya virtual ini Zoom ini adalah maya, ini maya. Ya, ini maya. Fisik saya ini anggaplah adalah atma. Tampilan di layar itu adalah fisik. Ya, anggap itu adalah fisik saya. Ini atma, ini saya analogikan. Itu fisik. Nah, apa yang terucap melalui layar yang bentuknya maya itu akan berpengaruh pada saya. Misalnya, saya maki-maki, Paking gini, atau saya memuji-muji, Paking gini, atau saya ngobrol biasa. Itu berdampak pada hubungan kita antara Paking dengan saya. Nah, hubungan inilah yang menjadi. Tapi apa yang saya ucapkan itu maya. Apa yang tertampil di layar itu maya. Tapi dampaknya itu bisa menjadi nyata. Kira-kira gitu Pak. Oh, berarti dampaknya itu nyata ya, dampaknya Pak? Nyata. Bukan maya ya. Kan berlalu juga nantinya. Gimana Pak? Dampaknya kan berlalu juga. Kalaupun dampaknya saya kena marah balik atau kena pujian kan berlalu juga. Maya juga kan. Maya itu kan maksudnya nggak kekal, bukan begitu? Iya. Maya itu maksudnya nggak kekal, betul. Tapi dampak dari pengaruh dari marah-marahnya, pujian-pujian dan sebagainya itu berpengalaman dalam roh saya. Ayo. Ya. Ini anu Pak ya, terpotong Pak. Ya. Dampak pengalaman itulah yang menjadi sesuatu yang nyata. Berpengalaman tadi menjadi sesuatu yang nyata. Nah, jadi apa ya istilahnya bahwa apa semua hal di dunia ini adalah maya, apapun itu. Ya, apapun itu. Oke. Tapi dia memiliki aturan. Tadi di awal dia memiliki aturan. Ada pemainnya, ada ini, aturannya ada. Jika A, kamu keluar. Seperti nomor antrian. Jika A, maka keluar A. Jika B, keluar B dan sebagainya. Ya. Ini semuanya adalah maya, sesuatu yang tidak abadi, tidak kekal. Ya. Tapi pengalaman yang terserap dari si pribadi-pribadi ini, yang di dalam diri itu menjadi nyata.
Contoh misalnya, contoh lagi ya. Packing belajar sebuah kebenaran tentang pengertian kebenaran. Packing yang betul-betul di dalam belajar atau packing yang berpikiran. Karena kalau packing belajar dari berpikiran, maka setelah packing nggak ada, maka letak dari kebenaran itu jadi di mana? Itu menjadi sebuah hal yang yang tidak mengendap, sehingga menjadi maya. Dia akan musnah, akan hilang. Tapi packing dalam arti yang dalam, roh yang sebenarnya, atma yang sebenarnya, maka pengertian kebenaran itu akan mengendap di situ. Begitu fisik sudah tidak ada, itu akan terbawa. Nah, itulah yang disebut dengan berpengalaman. Kira-kira begitu, Pak Kim. Oh iya, baik Pak David, terima kasih pencerahannya. Terima kasih Pak atas Ya betul. pertanyaannya. Betul. Nanti saya akan berusaha untuk jawab lagi. Jika ini ada lagi, salam rayu Mas David, mohon maaf mau tanya sedikit. Tadi sebutkan bahwa setelah mati maka manusia akan memakai jiwa atma, lalu kemana jiwa yang saat ini kita hidup dengan fisik ini? Apakah akan ikut dan tertinggal dan akan mencapai yang lain menipis kembali? Sebentar. Saya simak dulu pertanyaannya. Setelah mati maka manusia akan memakai jiwa atma. Oke. Lalu kemana jiwa yang saat kita hidup? Oke. Ya, satu-satu. Jadi pada saat kita meninggal, kita mati secara fisik, jiwa yang fisik ini akan masa waktunya habis, bisa jadi. Jadi misalnya, secara desain awal, saya ini harusnya saya ini umur 80 tahun, baterai saya akan habis. Ya, baterai saya akan habis. Umur 80 tahun. Secara organ, orang yang mati itu ada dua. Karena baterainya habis atau organnya gagal. Ya, ini alami ya, ini secara alami. Karena organ saya juga 80 tahun, baterai saya juga 80 tahun, atau disebut jiwa ini 80 tahun, maka setelah 80 tahun ini habis dipakai. Dia akan berubah bentuk. Berubah bentuk di alam ini, tetap di alam ini. Oke, nanti itu kita pasti berubah bentuk. Nah, bisa juga seharusnya saya 80 tahun karena pola hidup saya tidak benar, pola hidup saya ngawur, maka organ saya itu ada yang gagal 3, 4, 5 organ gagal. Oke. Nah, sehingga karena gagal organ ini punya kekuatan bertahan hanya sampai 50 tahun. Namun, ini secara baterai itu 80 tahun. Masih ada 30 tahun. Inilah yang disebut orang mau mati nggak bisa mati. Organnya sudah rusak, dia masih bisa bernafas, hidup dengan alat bantu dan sebagainya karena baterainya masih ada. Namun itu kalau misalnya bukan organ penting, ya kalau organ penting. Lalu bagaimana dengan misalnya ini udah mati, bagaimana dengan sisa yang 30 tahun ini? Itu tetap nanti akan di alam fisik. Alam fisik ini bisa berbentuk yang lain. Ya, nah, itu kasus tersendiri. Oke. Ada juga yang secara baterai
Dia 80 tahun, organ 80 tahun, tapi karena pola hidup, desain pola hidupnya dia ngawur, maka dia bisa kurang jadi 50 tahun. Tetap juga nggak bisa. Tetap juga nggak bisa hidup. Oke. Nah, ini kalau ini jelas, pola hidup itu di organ itu bisa karena makanan, minuman, macam-macam. Kalau yang ini, baterai ini berasal dari pola pikir, mindset. Jika mindset yang membuat Anda stres, yang membuat tekanan-tekanan, maka itu akan menguras baterai. Akan menguras baterai. Nah, saya ajarin bagaimana caranya melepaskan orang yang organnya sudah rusak, baterainya masih banyak. Bicara pada keluarganya agar berpamitan satu-satu ke telinganya, karena telinga yang paling sensitif terakhir. Begitu dia dengar, maka akan terharu, akan bagaimana, nah itu akan menguras baterai sangat cepat. Menguras baterai itu secara sangat cepat. Oke, itu ya. Jadi baterai sama itu. Ada juga ya kalau yang mati karena bunuh diri, berarti organnya rusak, baterainya rusak dan sebagainya. Ada yang mati karena kecelakaan, baterainya rusak dan sebagainya. Selama organ dan baterai atau jiwa ini masih ada, masih berfungsi dengan baik, maka ini adalah tetap bisa hidup. Bagaimana kalau ini 80, ini 80, saya bisa hidup sampai 90? Bisa. Baterainya diperkuat, organnya dijaga, pola hidup, pola makan dijaga. Maka orang bilang bersenang-senanglah. Bersenang-senang. Jadi kalau orang selalu riang gembira, itu akan menumpuk baterai yang sangat banyak, sangat bisa memperpanjang baterai. Nah, itu adalah tentang gambaran tentang dalam sisi kalau jiwa. Nah, kemanakah jiwa saat kita hidup dengan fisik ini? Kemanakah jiwa? Oh, maksudnya ya tadi jiwa itu ya saya kasih sedikit gambaran. Jiwa itu sama. Tadi kan jiwa di atma dan sebagainya itu semuanya sampai terjadi manusia. Manusia itu di dalamnya juga kan ada jiwa dan sebagainya. Nah, jiwa yang bekas bisa habis kepakai tadi. Kalau yang masih ada tersisa bisa terakumulasi juga, memadakan diri. Inilah yang menjadi virus, bakteri, dan organ-organ yang lain, organisme-organisme yang lain. Tergantung kekuatan baterainya. Makanya dunia ini bisa diciptakan. Kira-kira itu Mas Hari Subagio, Mas Rudi. Mas Rudi. Sugeng dalu Pak, para teman-teman semua. Mungkin saya mencoba membuat sebuah penyederhanaan bahasa gitu, ini Mas David ya, mohon dikoreksi juga. Apa yang terjadi? Saya buat penyederhanaan seperti ini. Apa yang terjadi di pikiran itu adalah maya. Ada apa? Adalah maya. Oke. Semua informasi melalui panca indera itu adalah maya. Seperti itu Mas David ya? Ya, oke. Terus. Nah, kita tidak, selama kita hidup dalam maya, artinya kita itu nggak benar-benar hidup karena hidup di dalam sebuah ilusi pikiran.
dan pikiran akan terus menanggapi pikiran gitu, Mas David ya. Ya. Nah, ketika seperti itu terjadilah baterainya lemot dan selanjutnya lah gitu ya. Nah, untuk supaya benar-benar hidup, artinya si pikirannya itu dimatikan. Sehingga dia menyadari seutuhnya bahwa hidup itu tidak di dalam pikiran gitu. Kita aja Mas David, mohon tanggapannya. Ya, jadi ya bisa dikatakan begitu kalau misalnya kita mau sederhanakan bahwa itu karena pekerjaan pikiran. Tapi itu untuk diri kita ya, untuk diri kita karena pikiran. Tapi kita berhubungan dunia ini tidak hanya pada self kita, diri kita, dengan orang lain, dengan lingkungan, dengan masyarakat dan sebagainya. Nah, itu juga kumpulan akumulasi dari semua pikiran. Nah, semua pikiran itu adalah bentuknya tadi berbentuk gelombang, berbentuk frekuensi, berbentuk informasi dan sebagainya. Nah, itu juga bentuknya maya. Dia akan habis, akan hilang kalau maya ini gulung tikar atau panggung ini sudah selesai. Itu akan selesai. Tapi selama itu nggak ada, dia sesuatu yang dipancarkan itu nggak akan sia-sia. Nah, inilah yang disebut dengan perpustakaan jagat. Di mana apalagi sekarang itu zamannya orang mau melakukan afirmasi, saya mau punya ini, mau punya ini, mau punya ini, pancarannya itu akan kepancar. Di pikiran itu akan pancar. Begitu terpancar, itu akan connect dengan pikiran yang sejenis. Sehingga itulah yang membuat manusia bergerak atau berlaku. Nah, satu lagi Mas David. Selama manusia itu mengindra dan menanggapi pikiran yang ada di pikirannya, artinya sebenarnya dia itu menyadari bahwa tidak ada siapa-siapa kecuali dirinya. Karena yang orang lain pun hanya ada di pikirannya, gitu, ya kan? Mas David ada di pikiran saya, atau Mas Tengah juga ada di pikiran saya. Itu maya. Nah, itu maya. Nah, dengan kesadaran yang lebih tinggi, kata Mas David tadi, kesadaran atma, mungkin akan melihatnya berbeda. Nah, itu mungkin pencerahan dari Mas David. Ya betul. Jadi ada sebuah metode bagaimana misalnya membuat pikiran itu menjadi nol, sehingga kita dapat melihat senyata-nyatanya tentang kita dan kehidupan kita. Kalau di teosofi itu ada namanya meditasi yang selalu terus-menerus. Kalau kami di Gantaro juga selalu melakukannya tiap hari untuk meditasi, perenungan dan sebagainya. Nah, itu melatih kita untuk melihat yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya. Dalam artian bahwa walaupun kita tadi secara fisik kita hidup di dunia ini, tapi di dalamnya itu ada atma kita. Nah, selama ini kita membawa fisik kita, atma kita ikut. Kali-kali harus bawa atma kita, fisik kita yang ikut. Atau sesuatu yang nyata itu harus diikuti dengan yang maya. Bukan sesuatu yang maya diikuti sesuatu yang nyata. Itu jadi ini yang jadi permasalahan. Ya, gitu ya Mas Udri ya. Matur suwun Mas David. Pak Joko. Jadi minum pil kalau pengen panjang umur. Pil biru ya. Boleh nggak masih muda? Boleh, boleh banget. Kalau udah tua minum pil biru. Ya boleh banget. Boleh banget. Nggak apa-apa. Itu pengalaman. Jadi menjadi pengalaman kita.
Kita boleh memilih pil mana. Hanya, kembali lagi hanya yang menjadi kendala bagi kita hanya jika kita mengambil pil biru, maka segala hal yang berhubungan dengan pil merah akan terdinai atau opposite, jadi berlawanan, pasti berlawanan. Misalnya, pil biru mengatakan A. Dalam A-nya pil biru bisa menjadi Z-nya dari pil merah. Ya, paham ya? Atau ekstrimnya ya, ini ekstrimnya. Pil biru mengatakan bahwa sebuah kehidupan itu adalah sangat menyenangkan jika kamu memiliki jabatan. Di pil merah, untuk kamu menjadi bahagia, itu bukan jabatan, tapi kamu harus jadi pelayan. Kira-kira itu. Tapi boleh nggak saya memilih setelah ini, memilih ini? Boleh banget. Hanya tadi, sangat berlawanan. Sangat berlawanan. Bisa nggak sejalan? Nggak bisa sejalan. Iya, dari pengalaman minum pil merah pada waktu mudanya, itu otomatis sudah terbentuk dari jenis pil merah tersebut ke dalam diri saya. Nah, di situ kesadaran bahwa pil merah itu akan membuat saya begini begitu dan lain-lainnya untuk keinginan pada waktu muda itu menjelang masa tua itu untuk minum pil biru, itu maksud saya untuk mengurangi dari keinginan apa yang terjadi pada pil merah. Begitu maksud saya. Ya, bisa, boleh. Tapi bisakah kita ingat pada saat kita minum pil merah, pada saat kita minum pil biru, kita ingat nggak? Saat itu yang agak sulit. Jadi saya mencontohkan kayak gini. Anggaplah pil merah sama pil biru itu adalah kelahiran kembali. Sekarang kita lagi minum pil biru nih semuanya ini. Begitu kita meninggal, kita sebenarnya telah memasuki minum pil merah. Senyata-nyatanya kita nggak. Tapi kita balik lagi, nitis lagi. Kita minum lagi pil biru. Kita ingat nggak bahwa kita pernah berpengalaman di pil merah? Itu gambaran sederhana. Nah, tapi kalau ada yang ingat, ya syukur, bagus, baik-baik aja. Ya, paham itu. Makanya di sini selagi kita masih hidup, itu kesadaran di dalam kehidupan kita. Istilahnya kalau di buku itu catatan pribadi lah. Ya. Itu yang kita bisa tiap hari buka. Oh, pada umur sekian saya berbuat begini, begitu, umur sekian per 5 tahun lah paling enggak. Ya. Itu kemungkinan bisa ya itu. Dengan maksud saya kesadaran dari muda, umur 17 lah di situ, atau setelah lulus dari sekolah, entah itu perguruan tinggi
atau SMA berjalan sampai umur 40, karena 40 itu katanya masa-masa seseorang meningkat kepada titik level di mana akan naik, ataupun akan turun. Itu maksud saya. Terima kasih. Ya, agak sulit kalau sudah di pil merah, terus kita ke pil biru, kita ingat agak sulit. Atau jangan-jangan pil merah yang kita maksud sebenarnya adalah pil biru yang dicat merah. Nah, itu repotnya itu. Anggap aja sekarang ini kita semuanya itu lagi minum pil biru. Nah, ini adalah wake up call. Ini adalah alarm bangun. Ayo kita bangun, kita sama-sama bangun. Melihat kenyataan ini, melihat hidup ini sebenarnya. Hanya sekedar itu aja sebenarnya. Iya, paham itu. Karena apa yang saya alami selama ini dari